Nah, sekarang mekanisme untuk menambahkan widget itu ke dalam kode kita itu kayak gimana gitu? Apakah menggunakan pewarisan? Ya, apakah menggunakan komposisi? Ya. Nah, di dalam Flutter, Flutter lebih memilih menggunakan komposisi daripada pewarisan. Maksudnya kayak gimana? Kalau kita kembali ke pelajaran PBO misalkan, pemrograman berorientasi objek. Ketika kita membahas tentang kelas, di dalam kelas ada yang untuk mendefinisikan hubungan antar kelas. Salah satunya kita bisa mendefinisikan sebagai hubungan anak dan induk ya, atau child and parent gitu. Dan kita sebut sebagai pewarisan. Nah, dengan menggunakan pewarisan, kita membangun hubungan adalah. Ya, misalkan cowboy adalah human, ya cowboy adalah manusia, gitu ya. Nah, ada juga cara lainnya, yaitu komposisi atau kata lainnya adalah agregasi, gitu ya. Nah, agregasi ini atau komposisi ini membentuk hubungan memiliki. Contohnya, si kelas cowboy itu memiliki kelas suara, ya. Pewarisan cenderung membuat Anda mendesain objek berdasarkan apa adanya. Jadi, ya tadi, cowboy misalkan adalah human, gitu ya. Sedangkan komposisi berdasarkan apa yang dilakukan objek. Jadi, cowboy misalkan melakukan apa, kemudian cowboy memiliki apa, gitu ya. Itu bedanya pewarisan sama komposisi. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kalau saya coba jelaskan dengan diagram seperti ini, diagram kelas ya. Nah, ini contohnya ya, komposisi versus pewarisan. Contohnya di sini kita punya 4 kelas, yaitu kelas human, kelas cowboy, kelas rancher, sama alien. Kelas cowboy dan rancher itu adalah uh, child ya dari human atau mewarisi kelas human, sedangkan alien kelas yang berbeda. Nah, kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Garis ini jangan dulu diperhatikan, yang perlu diperhatikan ini. Human, cowboy, rancher, dan alien gitu ya. Nah, ini kan pewarisan ya. Cowboy dan rancher dia bisa human memiliki metode ride horse. Cowboy memiliki metode chase outlaws, fight aliens gitu kan. Kemudian herd cattle. Nah, kedua kelas ini, cowboy dan rancher, dia bisa juga melakukan metode yang dimiliki oleh human, yaitu ride horse. Nah, sekarang kalau misalkan kita juga memiliki kelas alien, ya, yang bisa menerbangkan spaceship dan invade Earth, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan si alien ini pengen juga bisa menunggang kuda atau ride horse, gitu ya. Nah, kalau kalau kita misalkan menggunakan pewarisan, alien mewarisi human, alien kan bukan manusia ya. Jadi aneh kan kalau dari sisi semantiknya gitu. Jadi aneh gitu. Nah, salah satu solusi yang digunakan adalah kita bisa menggunakan komposisi. Yaitu kita bisa membuat kelas baru namanya host riding, di mana di dalamnya mempunyai metode khusus ya, yaitu ride horse gitu. Nah, di dalam kelas-kelas yang tadi, ini menjadi kelas-kelas yang independen sendiri ya. Jadi cowboy kita bisa menambahkan ride horse gitu ya. Kemudian rancher bisa menambahkan horse riding instant ride horse juga. Alien pun dia bisa menambahkan fungsional untuk melakukan ride horse ya. Jadi kayak gini nih kalau misalnya kita lihat di dalam kelas diagram. Jadi kita menambahkan hubungan hubungan agregasi ya. Rancher memiliki kelas horse riding gitu ya. Alien memiliki kelas horse riding. Cowboy memiliki kelas horse riding kayak gitu. Nah, mekanisme implementasinya di dalam Flutter ini kurang lebih kayak gini. Contohnya kita memiliki sebuah kelas widget namanya panic button yang mengextend stateless widget ya. Di sini ada konstruktor ya, panic button seperti ini. Kemudian kita juga mempunyai properti ya. Yang propertinya adalah widget dan juga ada callback ya. Dan juga ada fungsi build. Nah, ini harusnya return ya, return rest button ya. Return rest button isinya apa? Isinya color, kemudian childnya display ya, di mana di sini ada widget. Nah, implementasinya atau penggunaannya di dalam kode ini kita bisa seperti ini nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menggunakan kelas
panic button ini dalam sebuah kolom, misalkan dalam sebuah layout, dan kita ingin menambahkan, kita ingin membuat tombol tersebut isinya adalah teks gitu ya, tombol. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Panic button isinya teks gitu ya. Nah, bagaimana sekarang ada requirement terbaru, misalkan jika ada perubahan requirement, misalkan saya pengen tombolnya adalah bentuknya bukan teks tapi icon gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan pewarisan, maka kita harus membuat sebuah kelas baru ya, yang misalkan mengextend tombol button gitu ya. Nah, di dalam Flutter karena kita menggunakan komposisi atau agregasi yang tadi itu ya, kita bisa cukup mengganti ini saja, cukup mengganti bagian sini dengan menambahkan widget lain ya. Contohnya di sini adalah icon. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup mengganti ini saja, icon, sehingga nanti jadinya seperti ini. Ya. Itu komposisi daripada pewarisan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan kita runut ke belakang di materi kali ini, ya, kita membahas tentang struktur aplikasi sebuah aplikasi Flutter, gitu ya, struktur aplikasi Flutter. Ketika kita mengenerate sebuah aplikasi Flutter, nanti kita akan dikasih sebuah proyek tree, ya. Nah, di dalamnya ada Android, kemudian ada iOS, ada web, kemudian ada lib, ya, ada pubspec.yaml, pubspec.log, gitu ya. Dan di dalam sebuah lib, directory lib, itu akan ada main atau berkas utama, yaitu main.dart. Dan itu yang akan menjadi titik awal pemanggilan aplikasi kita, ya. Dan di dalamnya kita menggunakan, kita baca saja ya, Flutter, ya, semuanya adalah widget. Jadi di Flutter semuanya widget, ya. Dan widget itu hanyalah kelas, ya. Sehingga tadi pengucapan widget dan kelas itu saya ucapkan saling berkesinambungan ya, karena dua-duanya ya sama gitu. Nggak sama sih sebetulnya, tapi widget itu adalah kelas gitu ya. Kemudian kelas widget ini ya, dia tahu mendeskripsikan tampilannya gitu ya. Kemudian widget juga dapat menentukan aspek apapun dari tampilan aplikasi, baik itu berupa layout ya, misalkan row, kolom, kemudian styling ya, atau struktur, misalkan button, text field ya. Kemudian ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, kita lebih menggunakan komposisi daripada pewarisan ya. Karena tadi itu ya, kita bisa menambahkan widget apapun di dalam sebuah kelas widget yang lain ya. Atau mekanisme pembuatan aplikasi Flutter kayak kita membuat kayak kita bermain dengan Lego gitu ya, mengkomposisikan bagian-bagian kecil dari Lego sehingga menjadi sebuah objek baru gitu ya. Kemudian setiap widget juga harus berisi sebuah metode build yang fungsinya itu nanti akan membangun sebuah widget, yaitu dengan mengembalikan sebuah widget yang lainnya. Widget harus berupa harus bersifat immutable ya. Tetapi ada juga object state yang sifatnya mutable. Artinya apa tadi? Kalau immutable itu biasanya untuk widget-widget yang stateless ya. Nah, tapi juga ada objek yang khusus untuk bisa diubah-ubah, bisa diupdate gitu ya. Kita sebut sebagai object state ini dan sifatnya adalah mutable. Kemudian di dalam sebuah widget dia pasti memiliki constructor ya. Dan di dalam beberapa kasus ya kita bisa menambahkan new ataupun cons ya. Tapi kita tidak perlu bingung apakah kita perlu menambahkan new atau cons karena kata kunci ini sudah di-handle oleh si Flutter gitu ya. Kemudian stateful widget dapat melacak status internal sendiri ya. Sehingga dia bisa mengupdate dirinya sendiri ya. Sedangkan yang tipe widget lainnya itu status widget, ya kita bisa katakan bodoh atau sebetulnya static ya, bukan bodoh ya, karena dia tidak bisa mengupdate dirinya sendiri kecuali ada perubahan dari induknya gitu ya, yang menggunakan widget ini gitu. Kemudian dia dihancurkan seluruhnya saat Flutter menghapusnya dari pohon widget ya.
Selain itu, kita juga memiliki metode setStat yang digunakan untuk memberitahu Flutter untuk memperbaharui beberapa status dan merender ulang bagian widget yang memanggilnya ya di dalam layar. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memanggil proses asinkronus di dalam metode setStat ini. Gitu ya. Kemudian selain setStat, kita juga punya metode initStat dan metode siklus hidup lainnya yang ada pada objek status. Ya. Kemudian kita juga memiliki build context, di mana build context ini adalah referensi ke lokasi widget di dalam pohon widget. Nah, dalam praktiknya, berarti widget kita yang kita buat itu dapat mengumpulkan informasi tentang tempatnya di dalam pohon widget. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih yang disampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, sebetulnya selain tadi ada pohon widget, kita juga ada yang namanya pohon elemen, ya elemen tree. Jadi nanti mekanismenya itu dari widget tree diubah menjadi elemen tree, baru dari kode yang kita buat menjadi elemen tree, kemudian jadi pohon widget. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk saat ini cukup itu dulu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini referensi yang digunakan. Ya.